Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PNI 46, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat PNI yang hadir secara fisik maupun virtual pada hari ini. Yang saya hormati teman-teman sekalian, Eselon 1, Eselon 2, Kemenpan RB, dan teman-teman pers yang meliput secara virtual pada hari ini. Yang pertama, saya atas nama Kemenpan RB menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dirut dan juga segenap pimpinan dari PNI yang hari ini berkenan hadir di kantor Kemenpan RB dan bersedia untuk melakukan MOU berkaitan dengan digitalisasi pengelolaan sumber daya manusia bagi ASN. Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Reformasi, Kementerian PAN RB yang diawali dengan Kementerian PAN itu sudah ada sejak Presiden pertama Bung Karno sampai sekarang. Dan baru kali ini salah satu visi misi Presiden terpilih dan Wapres Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin memasukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi menjadi visi misi pemerintah Presiden dan Wapres untuk sampai tahun 2024 ini. Bicara masalah reformasi birokrasi, tidak hanya meningkatkan pelayanan publik untuk lebih cepat ASN melayani masyarakat, juga tidak berkaitan dengan mempercepat proses perizinan, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, agar pertumbuhan ekonomi di daerah bisa semakin cepat tumbuh, tapi juga memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, dan juga dalam upaya untuk adanya reformasi atau revolusi digitalisasi. Itu salah satu kata kunci. Tadi Deputi SDM menyampaikan memang ada 4,2 juta. Itu tiap tahun akan terus menurun, sehingga dari 4,2 juta itu ada 1,6 juta yang pegawai administrasi. Ini yang akan kita tata dengan baik, dan akan kami mulai dengan penempatan 6.000 ASN dari kementerian lembaga untuk awal tahun 2024 pindah kerja di Ibu Kota Negara baru. Dan ini juga harus didukung dengan penguatan teknologi dan masalah-masalah yang berkaitan dengan digitalisasi. Nah, reformasi birokrasi juga ingin membangun ASN yang profesional, melayani masyarakat, mempercepat perizinan tadi, juga dalam konteks memperpendek pengambilan keputusan yang panjang menjadi pendek. Kemudian kita menghapus eselon 3, 4, 5 menjadi pejabat fungsional, sehingga menempatkan leadernya itu ada pada eselon 1 dan eselon 2. Kemudian juga arahan Bapak Presiden membangun prinsip ASN merdeka, sehingga kalau CPNS memilih PAN RB itu tidak harus sampai pensiun ada di Kementerian PAN RB, tapi dia bisa pindah ke BUMN, bisa pindah ke perbankan, mungkin bisa keluar pindah ke swasta, bisa pindah ke pemerintah daerah, atau bisa pindah ke kementerian lembaga dan lain-lain. Nah, contohnya ini Pak Alex ini kita pinjam di PAN RB, nah, sebagai bagian untuk membangun pola pikir ASN itu ya harus profesional. Karena kami tidak bisa memecat ASN yang tidak produktif dan tidak
profesional. Beda dengan perbankan. Kalau dia nggak bisa kerja, nggak bisa memenuhi target, ya mungkin bisa dipindah atau mungkin bisa kasih pesangon dan sebagainya. Dan kita tidak. Ini ada 1,6 juta. Makanya mulai tahun ini mungkin akan kita kurangi penerimaan CPNS sesuai kebutuhan, akan lebih kita optimalkan untuk P3K, untuk guru, untuk penyuluh, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, karena waktu pendek, ada hikmah COVID, hingga ada kerja di rumah, kerja di kantor, ya, ini reformasi birokrasi perlu percepatan. Cepat. Nah, saya kira arahan Bapak Presiden dan Pak Mensesnek, coba bangun komunikasi dengan perbankan. Nah, karena perbankan ini kan cepat membangun inovasi dalam segala aspek. Dengan modal satu handphone saja dia sudah bisa mengakses semua masalah. Sehingga ke depan nanti setiap warga negara cukup pegang satu kartu saja. Ya, ada kartu penduduk, ada menyangkut SIM, menyangkut kartu pajak, menyangkut menyangkut paspor, menyangkut kartu yang berkaitan dengan perbankan. Ini arahan Bapak Presiden dan arahan Bapak Mensesnek. Kalau kita hitung mencermati gelagat perkembangan dinamika pertumbuhan perbankan kita ini kan paling cepat kan perbankan. Nah, maka kami terima kasih bahwa ini pekerjaan kita bersama, tugas kita bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi. Maka kami ingin membangun komunikasi, kerjasama, kolaborasi dengan pihak perbankan khususnya BNI 46. Bapak Direktur dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing itu akan menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang kalau istilah Pak Jokowi, birokrasi yang berkelas dunia. Mungkin kita belum meniru Singapura, yang negara kecil, tapi setidaknya kita belajar di Korea, belajar di sejumlah negara-negara yang lain dalam upaya untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Nah, untuk itu diperlukan transformasi pada pola pikir, sikap, perilaku dalam birokrasi yang sebelumnya berorientasi pada aturan, rule based, menjadi berorientasi pada human capital management yang mengedepankan kinerja, potensi, dan perilaku. Sehingga salah satu fokus utama rencana strategi Kemenpan RB menjabarkan reformasi birokrasi, visi misi Presiden itu adalah terwujudnya ASN yang profesional dan sejahtera, kemudian upaya-upaya menciptakan aparatur sipil negara yang mampu menunjukkan mutu dan pelaksanaan pekerjaan atau profesinya dengan baik. Nah, saya kira dalam rangka percepatan transformasi SDM, aparatur yang berdasarkan pada human capital arsitektur dibutuhkan strategi pelaksanaan 6P istilahnya, yaitu penguatan budaya kerja dan employer branding, percepatan peningkatan kapasitas SDMA, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, pengembangan talenta dan karier, kemudian yang ini yang paling penting percepatan transformasi digital. Ini sudah mulai kementerian lembaga menerapkan transformasi digital, dan yang keenam berkaitan dengan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan ASN. Saya kira juga mandat Pak Jokowi dalam pidato pembukaan G20 bahwa salah satu 3 fokus utama Indonesia adalah percepatan masalah transformasi digital. Saya kira ada 3 komponen, yaitu toolsetnya, mindsetnya, dan skillsetnya. Salah satu toolset yang berpotensi dan sekaligus dapat mengubah pola pikir pegawai ASN berkaitan dengan kapasitas literasi digital adalah Perform Tunggal Digital Ecosystem ASN. Ini yang sedang kami sisir dengan kementerian lembaga dan juga nanti pada BUMN
khususnya perbankan maupun BUMN strategis lainnya, untuk kita tempatkan di ibu kota negara. Untuk klaster pertama memang jumlahnya 60.000 ditambah TNI, 3 Matra, dan Polri. Dengan demikian, antara PT Bank Negara Indonesia, Persero, Kementerian PAN-RB bermaksud untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka digitalisasi pengelolaan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara dan program ekosistem keuangan instansi pemerintah. Nah, keinginan ini didasarkan untuk saling menunjang kegiatan dalam melaksanakan percepatan transformasi digital SDM aparatur, dan kerjasama ini nanti akan kita tuangkan dalam bentuk nota kesepahaman sebagai landasan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing. Bapak Direktur Utama BNI, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran BNI terbuka atas kerjasama dan dukungannya, khususnya dalam kerangka tadi yang kami sebutkan percepatan transformasi digital SDM, sebagaimana arahan Bapak Presiden dan Pak Menseknek khususnya. Dan diharapkan ini dengan terwujudnya digitalisasi pengelolaan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara dan program ekosistem keuangan instansi pemerintah yang ingin kita lakukan percepatan, mengingat sudah terpotong 2 tahun pandemi COVID ini, dan saya kira perbankan juga walaupun ada pandemi tetap eksis, ya, tetap melakukan inovasi-inovasi. Ini yang ingin kami lakukan percepatan sehingga target 2024 reformasi birokrasi ini bisa terlaksana secara maksimal. Karena Presiden ke depan juga kami belum tahu apakah masih memasukkan reformasi birokrasi menjadi salah satu visi misi Presiden dan Wapres terpilih nantinya. Setidaknya kita ingin meletakkan dasar ini dengan baik. Saya kira demikian sambutan singkat kami. Kami terima kasih atas kerjasama dalam rangka untuk mensukseskan visi misi Presiden dan Wapres sampai 2024, yaitu reformasi birokrasi yang ingin kita wujudkan bersama-sama. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.